Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus seluruh jajaran Takmir Masjid Namira dan jajaran pengurus Yayasan Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa mengawali hari kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan manusia itu dalam kehidupan dunianya ini seringkali tidak linear. Dan tidak linearnya itu karena seringnya mereka mengalami keterpelesetan demi keterpelesetan. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah upaya kita untuk bisa mengatasi jangan sampai kita terlalu sering melakukan keterpelesetan di dalam hidup. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika keterpelesetan ini mengalami sebuah akumulasi atau sering kita lakukan, maka itu nanti akan menjadi karakter. Demikianlah dosa itu sebetulnya. Begitu ada satu dosa yang orang itu sering melakukannya, maka dosa ini pada gilirannya akan menjadi karakter dirinya. Dan ketika dosa sudah menjadi karakter diri, apapun jenis kebajikan itu akan sulit masuk ke dalam diri orang itu. Inilah yang sebetulnya kita khawatirkan jangan sampai melanda kita. Dan ini pula lah yang kemudian sekarang ini sering kita sebut dengan istilah akumulasi. Kalau 1-2 kali orang melakukan perbuatan dosa, Bapak sekalian, dan kemudian tidak berlanjut melakukannya, maka akan terhenti dan kemudian dia akan melupakan itu dan kemudian tidak ada yang akan dia lakukan dari perbuatan itu. Tapi begitu terjadi sebuah akumulasi perbuatan dosa dan kemudian sering itu dilakukan dan kemudian menjadi karakter dirinya, maka saat itulah orang akan kesulitan untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Nah, karena itulah di dalam banyak ayat ya di dalam Al-Qur'an itu betapa banyak ayat-ayat yang memberikan penjelasan sekaligus peringatan kepada kita agar kita ketika melakukan perbuatan dosa itu segera ingat, karena begitu orang lupa dan kemudian terus-menerus melakukannya dan kemudian akan menjadi karakter bagi dirinya, maka sudah sulit saat itu nilai-nilai kebaikan memasuki relung hatinya. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Ya, ini berlaku bagi siapa saja. Karena perbuatan-perbuatan seperti ini ketika sudah mendarah mendaging dalam diri seseorang, maka betapa sulitnya orang ini bisa lepas dari perbuatan itu. Nah, pada kesempatan ini ada satu paragraf kitab namanya Kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim, yang beliau secara ringkas menjelaskan kepada kita tentang 3 sumber dosa.
Jadi intinya itu apapun dosa yang dilakukan seseorang pada dasarnya bermuara kepada tiga hal ini. Nah ini baik kita baca bagi yang ingin lebih lebih melihat kedalaman dari pemaknaan ini, mungkin bisa dilihat dalam buku itu, buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim yang bernama Al-Fawaid. Saya baca buku ini atau paragraf dalam buku itu. Usulul ma'asi kulluha kibaruha wasigharuha salasat. Sumber segala macam dosa, besar atau kecilnya, jadi baik dosa itu besar ataupun dosa kecil, ya sumbernya itu ada tiga. Jadi kira-kira keseluruhan dari dosa yang dilakukan manusia ini sumbernya itu ada di tiga hal ini. Yang pertama-tama adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi itu yang pertama, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa di sini hati? Ya karena inilah yang akan menjadi penggerak dari seluruh amal perbuatan manusia. Semua amal perbuatan manusia itu akan bertolak dari apa yang terbersit di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi yang pertama-tama sumber dari segala macam sumber dosa itu adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini dia bertingkat-tingkat. Ya. Jadi ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini bertingkat-tingkat, dan pada puncaknya ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika orang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya kemudian kenapa ulama mendefinisikan asyirku itu adalah ma'ubida min ghairillah. Ya, apa saja yang disembah selain Allah itulah syirik. Jadi puncak ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah adalah manakala dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita tahu bahwa syirik itu adalah bukan saja dosa besar, tapi dia adalah dosa terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ta'atul quwwatil ghadabiyah itu. Sumber dari segala macam sumber dosa itu adalah memperturutkan kekuatan amarah. Jadi memperturutkan kekuatan amarah. Jadi persoalan marah saya mungkin sudah pernah membahas suatu ketika, tapi nanti kita coba untuk melihat dari sisi yang lain, bahwa sumber dari segala macam sumber dosa yang kedua adalah memperturutkan kekuatan amarah. Kenapa? Karena di dalam marah orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan pada puncaknya ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, orang ini tidak bisa membedakan mana yang hak yang seharusnya dia ikuti dan mana yang batil yang seharusnya dia tinggalkan dan dia jauhi. Itu persoalannya. Jadi pada puncaknya ketika orang itu marah, yang dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ya. Karena tidak ada satupun orang yang marah dan kemudian dia bisa mengendalikan dirinya. Karena ketika dia bisa mengendalikan dirinya, berarti dia sudah keluar dari orbit kemarahannya itu. Maka pada puncaknya ketika orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan di antara sumber dosa itu adalah manakala orang tidak tahu lagi yang dilakukannya itu salah atau benar, yang dilakukannya itu halal atau haram, yang dilakukannya itu hak atau batil, ketika itu sudah tidak diketahuinya, maka itu adalah sumber dosa. Yang kedua. Yang ketiga adalah wa ta'atul quwwati syahwaniyah. Jadi memperturutkan kekuatan syahwat atau mematuhi kekuatan syahwat. Bapak Ibu sekalian,
dalam diri manusia itu ada yang namanya syahwat, dan itu bukan sesuatu yang cela, bukan sesuatu yang aib. Justru di situ adalah salah satu keistimewaan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dengan syahwat itulah manusia akan bisa mengembangkan keturunannya. Dengan syahwat itulah manusia akan bisa melakukan regenerasi. Apakah itu regenerasi kepemimpinan ataukah regenerasi keagamaan? Itu dengan syahwat itu. Tetapi syahwat itu harus dikendalikan. Manakala syahwat itu tidak terkendali, itu dia akan menjadi sumber dosa. Dan pada puncaknya ketika dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia akan melakukan satu dosa, di mana dosa ini bukan hanya merusak tatanan dia sebagai individu, tapi juga merusak tatanan komunitas secara sosial yang lebih luas, yaitu perbuatan zina. Jadi perbuatan zina itu kenapa tercela? Karena dia bukan saja merusak individu yang melakukannya, tapi dia juga merusak tatanan masyarakat secara umum. Dan bisa kita lihat sekarang bagaimana peristiwa-peristiwa ini terjadi dengan berbagai macam variasinya, yang nanti kita akan coba menjelaskan di dalam detail penjelasan ini. Baik, kita mulai satu persatu sekarang. Yang pertama-tama adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Definisinya adalah tawajjuhul qalbi wansirafuhu ila ghairillahi ta'ala fi jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Jadi ketergantungan hati kepada selain Allah itu adalah menghadap dan berpalingnya hati kepada selain Allah dalam usaha mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Bapak sekalian, ini persoalan akidah. Jadi orang kepengen sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, atau orang kepengen sesuatu yang bisa mencegah bahaya terhadap dirinya, ini adalah persoalan keyakinan. Dan keyakinan itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Karena begitu orang menganggap keyakinan bukan kebenaran yang absolut, maka pasti dia akan ragu-ragu untuk melaksanakan keyakinannya itu. Ya, mungkin kita sering mendengarkan sekarang ini ya, entah itu sebuah definisi filsafat dan seterusnya, itu mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut ya. Kita sering mendengarkan itu kan. Kalau saya mengatakan ada kebenaran yang absolut itu. Kalau tidak ada kebenaran yang absolut, ya sekalian, maka orang akan terus dibuat ragu dengan keyakinannya. Karena keyakinan itu sebelum dia kemudian dilaksanakan, itu harus menghadirkan kebenaran absolut sehingga orang itu nyaman untuk melaksanakan tuntutan dari keyakinan itu. Contoh konkret, kalau tidak ada kebenaran yang absolut, untuk apa orang itu sholat? Ya kan? Kalau tidak ada kebenaran yang absolut, untuk apa orang itu zakat? Kalau tidak ada kebenaran yang absolut, kenapa orang itu puasa, haji dan seterusnya? Kenapa? Karena begitu yang dia yakini itu masih ada keraguan, maka tuntutan dari keyakinan itu pun juga akan berimbas ada keraguan di sana itu. Paham ya? Engko nang salah sholat iki. Ya, engko nang gak bener ngelakoni sholat iki gitu. Kenapa? Ketika dia melihat ada kebenaran yang tidak absolut dalam bab itu, makanya is okay, silakan dalam hal-hal yang lain ada kebenaran yang tidak absolut, tapi untuk keyakinan, wabil khusus keyakinan yang menyangkut masalah agama, harus ada kebenaran absolut. Ya, supaya apa? Supaya orang itu nyaman di dalam melakukan apa yang menjadi tuntutan dari kebenaran itu. Ya, kebenaran kita berislam, salah satu tuntutannya adalah kita melaksanakan sholat. Ya, salah satu dari kebenaran Islam ini tuntutannya adalah kita melaksanakan zakat. Kita menunaikan ibadah-ibadah itu sebagai sebuah implementasi tentang kebenaran yang kita yakini di dalam Islam. Nah, Bapak sekalian, begitu pula sebaliknya.
ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut gitu ya, maka disitulah orang akan tersesat. Nah, berarti harus ada penangkalnya. Ya, saya tidak menjelaskan ketergantungan hati kepada selain Allah itu seperti apa contoh-contohnya. Saya kira kita sudah tahu semuanya. Meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menganggap selain Allah ada kekuatan yang bisa menolong dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini sudah kita ketahui semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menangkal ketergantungan kepada selain Allah supaya dia tidak menjadi keyakinan bagi dirinya. Bapak-Ibu sekalian, di antara cara orang bergantung kepada sesuatu itu adalah selalu mengingat sesuatu itu. Begitu dia sering mengingat sesuatu itu, maka dia akan menganggap sesuatu itu yang layak untuk dijadikan sebagai tempat bergantung. Nah, itu sebabnya kenapa di dalam Islam itu ada satu ibadah yang ibadah ini selalu ada di dalam ibadah-ibadah yang lain, yaitu yang bernama zikrullah. Jadi cara efektif, cara yang paling benar supaya orang itu tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang ini harus melakukan sebuah proses yang bernama tazkiyatun nafas. Pensucian jiwa secara terus-menerus. Ya, pensucian jiwa secara terus-menerus. Karena begitu orang melakukan proses pensucian jiwa secara terus-menerus, saat itu akan ada satu yang diingat, dan ini adalah yang paling diingat. Dan ketika itu yang paling diingat, maka dialah sebagai tempat bergantung, yaitu Allahus Samad. Nah, di ayat yang ke-14 sampai ke-16 ini ada satu konsep tentang ketergantungan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat, saya kira kita semua sudah hafal ayat ini. Qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri atau orang yang melakukan tazkiyatun nafas. Ya. Artinya apa? Artinya ini satu-satunya. Begitu nanti di akhirat, hanya inilah orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian layak memasuki surganya. Yaitu siapa? Qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dan Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu cara kita untuk membersihkan jiwa kita. Ya, yang kita lakukan sekarang ini, ya, ini adalah salah satu cara kita untuk membersihkan jiwa kita. Nah, bagaimanakah proses pensucian jiwa itu berlangsung? Ada 3 hal di sini. Yang pertama-tama adalah wadzakaros marobbihi. Ya, di sini disebut dengan dan dia ingat kepada Tuhannya. Maksudnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak sekalian, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ini adalah hal yang melekat di dalam diri orang-orang yang beriman. Sehingga ketika dia sudah keluar dari orbit zikirnya kepada Allah, sebetulnya orang ini sudah tidak layak disebut sebagai orang yang beriman. Ya, artinya kalau kita bicara secara keseluruhan sebagai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang paling layak untuk kita ingat, ya kan? Yang paling layak untuk kita ingat. Allah Subhanahu wa taala harus menjadi yang paling layak, yang paling besar untuk kita ingat. Ini salah satu cara supaya orang tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya zikrullah ini harus merasuk ke dalam seluruh yang ada di dalam diri manusia. Pertama, ya, zikrullah itu harus ada dalam pikiran orang. Pikiran kita ini. Apa yang terbersih di dalam jiwa kita ini. Ya,
Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada di dalam pikiran kita. Begitu di dalam pikiran kita tidak ada zikrullah, maka nanti yang muncul adalah pikiran-pikiran nakal yang ada di dalam diri kita. Dan pikiran-pikiran nakal inilah yang menjadi sumber, ya kan, orang untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Saya ulang sekali lagi, pikiran-pikiran nakal yang ada di dalam diri seseorang inilah yang akan menjadi sumber embrio orang itu untuk kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Biasanya pikiran-pikiran nakal ini, Bapak sekalian, itu juga dipengaruhi oleh situasi. Dan pikiran-pikiran nakal itu seringkali muncul ketika orang itu mengalami situasi-situasi sulit dalam kehidupannya. Ya kan? Misalnya dia sudah mencari rezeki ke sana kemari, nggak dapat, usaha ini gagal, usaha itu gagal, dan seterusnya. Kalau kemudian tidak dipagari dengan zikrullah yang ada di dalam pikirannya, maka akan muncul pikiran-pikiran nakal di situ. Ya, ingin melakukan jalan pintas untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dan ini akan berlaku kepada dosa-dosa yang lain. Ya, begitu pikiran-pikiran nakal ini muncul dalam diri seseorang, maka betapa mudahnya orang itu kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa saya harus melakukan dosa ini supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Itu sebabnya kenapa pertama-tama zikir kepada Allah itu harus ada di dalam pikiran kita. Untuk membersihkan pikiran kita ini, jangan sampai memproduksi pikiran-pikiran nakal. Kenapa penting? Karena pikiran-pikiran yang ada di benak kita inilah yang menjadi awal embrio dari perbuatan yang mau kita lakukan. Tidak ada satupun orang melakukan sesuatu kecuali harus muncul dulu di dalam pikirannya. Ya kan? Tidak ada satupun orang yang melakukan sesuatu kecuali muncul dulu pikiran melakukan sesuatu itu ada di dalam relung otaknya. Jadi ketika saya ke masjid misalnya, ya kan, muncul dulu dalam pikiran ini, saya mau ke masjid, ya, karena ke masjid itu begini dan seterusnya. Meskipun itu secepat kilat bisa terjadi dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, adalah zikirnya ucapan. Ya, zikirnya ucapan. Saya tidak ingin menyampaikan ini sebetulnya, ya, bab zikirnya ucapan ini kan sudah terlalu sering. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala meluruskan zikirnya ucapan enggak terlalu sulit. Di dalam satu ayat itu ketika orang melaksanakannya dengan benar, maka keseluruhan dari ucapannya itu adalah ucapan yang benar. Ada satu ayat yang Rasulullah SAW sering membaca ayat ini dalam khutbahnya, adalah firman Allah di ayat yang ke-70 dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian hanya mengatakan perkataan yang benar. Kalau kita lihat di ayat itu setelahnya Bapak sekalian, ya kan? Maka kita akan jumpai 3 hal yang menjadi efek perkataan yang benar. Efek positif perkataan yang benar, yang manakala ketiga efek ini ada di dalam diri kita, kita nggak akan mungkin bergantung kepada selain Allah. Apa 3 itu? Yuslih lakum a'malakum. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Dengan ucapan yang benar ini, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang meluncur dari mulut kita ini, yang pertama-tama Allah akan menjamin kepada kita untuk memperbaiki amal-amal perbuatan kita. Yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam tafsir disebut, Bapak sekalian, begitu orang terbiasa mengucapkan perkataan yang baik, ya, bukan berarti orang ini tidak berbuat salah. Tapi ketika dia berbuat salah, dia cepat ingat akan kesalahannya dan kemudian segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya perkataan yang benar
itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang itu memohon ampun kepadanya tatkala dia berbuat salah. Sekalian, saya ingin mengatakan satu hal di sini yang mari kita renungkan bersama, bahwa ternyata berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh taufik darinya. Enggak semua orang diberikan Allah kemudahan untuk memohon ampun kepadanya. Enggak semua orang. Buktinya apa? Buktinya banyak orang berbuat salah dan dosa, tapi dia nyaman dengan kesalahannya itu dan tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, betapa banyak orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa, tapi dia nyaman dengan perbuatan dosanya itu dan kemudian tidak memohon ampun kepada Allah. Jadi memohon ampun kepada Allah, kita yang beristighfar tiap selesai sholat dan seterusnya, ini adalah rahmat Allah yang memudahkan kita untuk memohon ampun kepadanya. Ya, dan ini adalah salah satu dari efek positif dari perkataan yang benar. Makanya, sebaliknya ini, begitu orang sering berdusta, naudzubillah, kira-kira inilah salah satu orang yang dipersulit oleh Allah untuk memohon ampun kepadanya. Ya, begitu orang sering berdusta, sekali lagi, inilah orang-orang yang akan dipersulit untuk bisa memohon ampun kepada Allah. Karena efek positif dari perkataan yang baik, perkataan yang jujur, itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, ya, yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ya kan? Jadi sekalian, yang ketiga adalah orang itu taat. Jadi perkataan yang jujur, perkataan yang benar, itu akan memudahkan orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika orang ini mengatakan perkataan yang jujur dan benar, maka dia akan berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang semakin mendorong perkataan jujurnya itu. Ya. Ini yang saya sebut bahwa sebagaimana kemaksiatan itu mengarah kepada sebuah akumulasi, perbuatan baik juga seperti itu. Makanya sekalian, ya, saya mungkin pernah menyampaikan, saya sudah lupa kapan gitu ya, bahwa kemaksiatan dalam hal ini kedustaan, ya, itu dia punya efek akumulasi. Sekali lagi, kedustaan itu punya efek akumulasi, dan begitu terlalu sering orang itu berbuat dusta, sering orang itu berbohong, maka dia akan nyaman dengan kebohongannya itu. Begitu dia nyaman dengan kebohongannya itu, inilah pintu masuk setan yang menjadikan orang itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan kan, suatu ketika begitu orang berbohong satu kali, takut bohongnya ketahuan, dia akan bohong yang kedua kali. Takut bohongnya yang kedua kali ketahuan, dia akan bohong yang ketiga kali. Dan seterusnya, sampai kemudian kebohongan itu merasuk di dalam dirinya, dan kemudian dia membuat kaidah. Berbohonglah kamu, dan terus meneruslah kamu berbohong, sehingga suatu ketika kamu berbohong, kamu tidak lagi merasa berbohong. Itu bahayanya Bapak sekalian. Ya, itu sebabnya kenapa ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Begitu kebohongan sudah akumulatif di dalam dirinya, bahkan kemudian menjadi karakter, orang ini sudah sulit untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah zikrul arkan. Zikirnya panca indera kita ini. Ya, saya tidak perlu memperpanjang ini Bapak sekalian, tapi kira-kira begini. Saat kita memandang, ya, orang yang punya konsep berzikir, maka pandangan matanya itu harus punya bobot zikrullah. Ya, sehingga memandang sesuatu yang haram itu tidak punya bobot zikrullah. Sama tangannya ini, diayunkan kemana tangannya ini? Begitu tangannya ini diayunkan untuk sesuatu yang tidak benar, maka ayunan tangan itu tidak memiliki bobot zikrullah. Kaki ini dibawa melangkah kemana? Kalau kaki ini dibawa melangkah ke masjid,
ke tempat-tempat kebaikan, ke majelis-majelis taklim, maka insya Allah langkah kaki itu punya bobot zikrullah. Tapi begitu dipakai melangkah ke tempat-tempat yang haram, ke tempat-tempat yang maksiat, ke tempat-tempat yang sia-sia, maka langkah-langkah kaki itu tidak punya bobot zikrullah. Dan naudzubillah sekalian, saya kira ini catatan kritis buat kita semuanya, karena seringkali kita tidak memperhatikan masalah ini, termasuk saya. Ya, pernahkah kita kemudian berpikir tentang langkah kaki kita ini, bahwa nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Saya kira kita semua sadar itu. Ayunan tangan kita, langkahnya kaki kita, pendengaran kita, ya, itu semuanya nanti akan mendapatkan penghisapan dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya yang akan memberikan kebaikan kepada kita adalah manakala punya bobot zikrullah. Ya. Nah, ini yang mungkin kenapa kita perlu untuk selalu berada di dalam orbit kebaikan, itu agar apa yang digerakkan oleh panca indera kita ini memiliki bobot zikrullah. Yang pertama, ya, jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah poin pertama supaya orang itu bisa melepaskan ketergantungannya kepada selain Allah. Yang kedua, fasalla, salat. Ya, sekali lagi saya juga tidak akan menjelaskan salat ini panjang lebar, kita semua sudah tahu dan kita semua juga sudah melaksanakan salat berkali-kali. Tapi ada satu hal penting, kenapa salat itu memiliki satu fungsi agar orang itu ketergantungannya hanya kepada Allah. Mengapa? Karena salat inilah Bapak Ibu sekalian yang menata roadmap kehidupan kita. Orang salat itu sebenarnya, Bapak sekalian, itu sedang menata roadmap kehidupannya. Dia mau kemana dalam hidup ini, itu ada di dalam salat itu. Dan ketika orang itu bisa menata dengan baik roadmap kehidupannya, maka dia pasti akan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat itu salah satunya ada ihdinas siratal mustaqim. Itu menata roadmap kehidupan kita supaya jalan hidup kita ini benar. Jangan sampai hidup kita ini sekali dan tidak ada kehidupan lagi seperti kehidupan dunia ini, tapi kemudian jalan hidup kita ini salah. Ya, dan itu sebabnya ada wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-102 dari surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan menata roadmap. Ya, kehidupan kita ini. Kita jungkir balik mencari rizki, mencari nafkah, menghidupi keluarga, menghidupi anak dan seterusnya. Itu kan dalam rangka menata roadmap supaya jalan hidup kita ini benar. Dan karena itu ada pondasi yang harus kita lakukan, di mana pondasi inilah yang akan menata roadmap kehidupan kita, yaitu sholat. Dan itu sebabnya pada saat yang sama, sholat ini juga punya efek pengganda supaya orang itu melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ketika sholatnya orang itu benar, maka dia akan terpacu untuk melaksanakan zakat. Ketika dia sudah sampai ya nisab misalnya. Ketika sholatnya benar, dia pasti berbuat baik kepada orang tuanya. Ini yang saya sebut bahwa sholat itu punya efek pengganda di dalam melakukan amal-amal perbuatan baik. Sehingga kalau ada orang sholat, kemudian dia durhaka kepada orang tuanya, sebetulnya dia itu masih belum sholat. Kan begitu saja sebetulnya kan? Ya, ketika orang ini ya sudah sholat, kok kemudian waktunya menunaikan zakat yang sudah waktunya, sudah sampai nisab, kok nggak mau mengeluarkan? Berarti sebetulnya orang ini belum sholat. Itu sebabnya di akhirat nanti yang pertama-tama dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Karena ini menjadi kunci dari seluruh amal perbuatan manusia yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, sekalian, agar hati ini terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Saya ingin mengatakan satu hal pada kesempatan Bapak sekalian. Di sini sebetulnya maksudnya adalah supaya orang itu ingat akhirat. Ya, sudut pandang kehidupan orang itu supaya akhirat. Ya, sudut pandangnya. Tapi di sini Allah menggunakan pendekatan sindiran. Bal tu'thirunal hayatad dunya.
sayang ya, kalian ini hanya mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, Bapak sekalian, begitu orang ketergantungannya kepada dunia itu tinggi, saat itulah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lemah. Padahal ketika orang itu mementingkan akhiratnya, dunianya itu pasti akan kena. Ya, sebaliknya begitu orang mementingkan dunianya, akhiratnya nggak akan kena. Nah, itu poin pertama ya, ketergantungan kepada selain Allah itu yang menjadi sumber dosa, dan inilah terapinya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, memperturutkan kekuatan amarah. Ya, definisinya di sini. Ta'atul quwwatil ghadabiyah ta'ni tarkun nafsi tattabi'u ghadabaha wa tandafi'u ilaihi bila dhawabit mimma yuaddi ilal wuqu'i fil ma'asi kadzulmi wal 'udwan. Memperturutkan kekuatan amarah adalah membiarkan diri mengikuti amarahnya, dan amarah itu menguasai dirinya tanpa kendali. Ya. Apa efeknya? Yang menjadikannya terjerembab ke dalam berbagai macam dosa seperti berbuat zalim dan permusuhan. Nah, sekalian, ini yang saya katakan di awal tadi, orang boleh marah, tapi dia harus tetap bisa menguasai dirinya saat dia marah. Tidak boleh sampai marah itu menguasai dirinya. Orang boleh marah, ya, tapi dia harus tetap bisa mengendalikan dirinya. Jangan sampai marah yang mengendalikan dirinya. Begitu marah yang mengendalikan dirinya, inilah nanti yang akan terjadi. Puncak dari kemarahan seseorang itu nanti akan melakukan sebuah dosa besar. Ya, dosa itu adalah di sini ini. Ya, berbuat zalim dan permusuhan. Dan ketika orang itu melakukan permusuhan dalam kehidupannya, dia akan sampai kepada dosa besar yang lain. Apa? Membunuh. Ya, membunuh. Dan sekarang ini Bapak sekalian, betapa gampangnya orang itu dipicu amarahnya. Sebagaimana kita sekarang ini hidup dalam suasana yang gampang orang itu melakukan konflik horizontal. Ya, konflik antar sesama kita ini. Ya, konflik antar sesama kita ini. Nah, sekarang ini lagi rame begitu. Ya, si A difitnah begini di depan banyak orang, akhirnya orang itu marah kepada si A, padahal si A ini tidak melakukan apa-apa. Ya, itu kan sudah kemarahan yang salah. Itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran itu penerimaan berita itu harus betul-betul diseleksi dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang orang fasik yang membawa berita, tabayyanu, tabayunlah. Maksudnya adalah begini Bapak sekalian. Begitu ada orang yang kita kenal jujur, misalnya, kok dia membawa berita bohong, saat itu orang ini fasik. Gitu loh. Cuma kan kadang-kadang kita ini nggak tahu. Ya kan? Karena sudah kita anggap dia sebagai tokoh, kita anggap dia sebagai orang alim, kita anggap dia sebagai ustadz, kita anggap dia sebagai kiai. Begitu dia, oknum-oknum ini membawa berita bohong, saat itu dia menjadi fasik. Ya, dan seringkali, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ya, seringkali kita terkecoh dengan kefasikan-kefasikan orang seperti ini, sehingga akhirnya kita harus membenci orang yang orang itu sepatutnya tidak layak kita benci. Kenapa kita benci? Karena kita mendapatkan kabar buruk tentang orang itu, yang kabar buruk itu belum tentu benar. Ya, makanya saya kira fungsi Al-Quran itu salah satunya itu, agar kita ini tetap punya sudut pandang yang benar ketika sedang mendengarkan atau sedang membaca berita. Ya, sekarang Bapak sekalian, mengkondisikan orang supaya membenarkan berita itu, padahal berita itu salah, itu gampang. Ada namanya buzzer, ya, ada namanya media sosial, ya. Kita bisa membayar orang untuk melike, ya,
untuk menyukai apa yang kita beritakan, meskipun yang kita beritakan itu salah dan kemudian banyak, wah ternyata ribuan ini yang membenarkan berita itu, berarti berita itu benar. Benar tidaknya sebuah berita bukan ditentukan berapa orang yang menyukai berita itu, ya kan? Dan inilah yang gampang memancing amarah. Betapa banyak kita jumpai peristiwa-peristiwa yang orang itu terpancing amarahnya, yang sebetulnya dia tidak layak untuk marah, ya kan? Ini bahayanya Bapak sekalian, ya. Sampai akhirnya mungkin kita jumpai, ya lapo aku kok melok muring-muring mau padahal lu gak bener gitu ya kan? Sering kan? Tapi kan sedikit orang yang mau menyesali itu, dan kemudian terus menerus mendorong orang untuk marah. Ya, saya misalnya, naudzubillah jangan sampai bisa membayar orang untuk marah kepada orang lain, meskipun orang lain itu belum tentu salah, karena saya benci kepada orang itu, bisa. Ya, memperturutkan kekuatan amarah. Dan biasanya Bapak sekalian, kemarahan itu terjadi salah satunya disebabkan ketika dia menerima sebuah berita yang berita itu menjengkelkan dirinya. Meskipun berita itu belum tentu benar. Itu sebabnya in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Karena begitu kemarahan itu menguasai diri seseorang, orang ini tidak lagi bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nah itu tadi. Ya. Makanya sekalian, ini yang harus kita hindari. Ya, ini yang harus kita hindari. Salah satu yang menyebabkan Allah itu marah, ya, ketika orang itu marah. Ini ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Dia bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang menjauhkan aku dari kemarahan Allah? Ya Rasulullah, ma yuba'iduni min ghadabillah azza wa jal. Wahai Rasulullah, apa yang menjauhkan aku dari kemarahan Allah? Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Karena sekalian, yang sering terjadi, naudzubillah jangan sampai terjadi pada diri kita, kemarahan seseorang itu seringkali disebabkan oleh sesuatu yang semestinya dia tidak perlu marah. Ya, saya ulang sekali lagi, seringkali kemarahan seseorang itu disebabkan oleh sesuatu yang semestinya dia tidak perlu marah. Ya, saya kira ini persoalan kita semuanya. Ya, ini persoalan kita semuanya. Misalnya, ya, ada orang yang datang membawa berita kepada kita itu, Pak, gawat Pak, istri Bapak diganggu orang, misalnya gitu. Apa yang terjadi saat itu? Ya pasti marah lah. Bego kalau ada orang yang istrinya diganggu orang lain kemudian dia tidak marah, kan gitu kan? Tapi inilah Islam. Fatabayyanu, cek dulu. Yang viral itu belum tentu benar. Ya, yang viral itu belum tentu benar. Karena sekarang ada orang mencari rezeki dengan cara mencari-cari perkara orang. Ya, ada orang mencari duit, itu caranya mencari-cari kejelekan orang. Viral, yang nge-like banyak, dia dapat sesuatu keuntungan. Ya, ini yang terjadi itu. Ya, sehingga kadang-kadang orang seperti ini tidak penting yang diposting itu benar atau salah, yang penting orang lain menyukai postingannya itu. Tidak penting apakah yang dia sampaikan itu benar atau salah, yang penting bisa membuat orang marah dengan yang diposting itu. Makanya Abdullah bin Amr bin As bertanya pada Rasul, Rasul, apa yang ya menjadikan, apa yang menjauhkan aku dari kemarahan Allah? Kata Rasulullah, la taghdab, kamu jangan marah. Ya, nah, itu Bapak sekalian. Ini ada resep resep praktis gitu ya. Dan ini hadis sahih dari Imam Bukhari ini. Istabbar rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang saling mencaci, bertengkar gitu ya. Jadi ada orang yang bertengkar, ada dua orang bertengkar ini di sisi Rasulullah SAW. Wa nahnu indahu julus. Ini Abu Hurairah dan para sahabat yang lain itu sedang duduk di samping beliau.
wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhahu. Nah, salah seorang di antara keduanya ini marah sampai memerah wajahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, apabila dia mengucapkannya, maka ya apa yang didapatkannya itu akan hilang. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat itu, maka kemarahannya itu akan hilang. Apa kalimat itu? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Nah, maksud saya kira-kira ini hari-hari ini kita harus sering-sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena betapa hari-hari ini sering terpancing kemarahan kita itu. Karena itulah jangan terlalu sering membuka grup WA. Ya, jangan terlalu sering melihat YouTube yang tidak bermanfaat. Jangan terlalu sering melihat TikTok yang tidak bermanfaat. Jangan terlalu sering. Ya, karena seringkali yang kita lihat itu akan memancing kemarahan kita itu. Yang belum tentu yang terjadi itu, yang diposting itu benar. Ya, wah di sana terjadi begini, wah kurang ajar ini. Itu kan sudah ungkapan kemarahan kan. Tapi kan kita tidak sadar bahwa itu adalah marah. Ya, sementara yang kita kurang ajari itu belum tentu dia kurang ajar. Ini kan yang terjadi sekarang. Kita marah untuk sesuatu yang belum tentu kita pantas untuk marah. Karena kita membaca atau melihat postingan satu berita yang itu belum tentu benar. Belum lagi data-data. Wah, banyak sekali itu. Ya, belum lagi terkait dengan data. Ya, yang katanya ini, katanya itu dan seterusnya itu. Nah, itu sekalian. Jadi ya di sini praktisnya kata Rasulullah, maukah ya sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang mana kalimat ini diucapkan orang yang marah, maka dia akan berhenti marahnya. Kira-kira begitu. Kalau sallallahu alaihi wasallam apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kedua, ya. Innal ghadaba minasyaiton. Marah itu dari setan. Ini akhirnya saya mengambil kesimpulan dan mudah-mudahan tidak salah. Tapi kesimpulan ini sangat-sangat menyindir diri saya sendiri dan mungkin menyindir kita semuanya. Artinya terlalu dalam setan ini merasuki diri kita gitu ya. Begitu orang itu gampang marah, itu kan artinya di dalam dirinya ini ada setan itu. Dan itu sebabnya sekalian, setan itu bukan jenis makhluk. Tapi setan itu adalah jenis pekerjaan. Predikat itu setan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mendefinisikan setan itu siapa saja. Siapa setan itu? Minal jinnati wan nas. Makanya saya pernah mengatakan, dan mudah-mudahan ini tidak salah, jangan sampai kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri. Karena di antara jenis setan itu namanya manusia. Dan manusia itu juga sangat mungkin ya kita ini. Gitu. Nah, di sini katakan innal ghadaba minasyaiton. Ya, sesungguhnya marah itu dari setan. Saya nggak tahu apakah bisa kita teruskan dengan sebuah statement, begitu orang itu marah, sebetulnya orang ini telah berpredikat seperti setan. Nah, enggak tahu ini benar atau salah, silakan di ini sendiri gitu ya. Wa inna syaiton khuliqa min nar. Setan itu dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya. Jadi kalau kamu marah, berwudulah. Ya, berwudulah. Itu. Dan sekalian, wallahu a'lam bishawab ya, kalau orang itu sedang pikirannya normal,
keinginan orang untuk berwudu ketika marah itu sudah salah satu cara orang itu meredam kemarahannya. Soal ini saya kepingin muring-muring, tentu nggak kepingin wudu. Dan wudu itu kan untuk apa? Sebetulnya al-aslu wudu itu untuk apa? Untuk sholat. Tapi di sini Rasulullah SAW memberikan resep kepada kita untuk meredam kemarahan itu wudu. Kenapa? Karena di dalam wudu itu ada zikrullah dalam bentuk gerakan. Ya kan? Dalam bentuk gerakan. Mencuci pergelangan tangan, ya, membasuh muka, ya, mengusap kepala, ya, mengusap telinga, ya, membasuh tangan, membasuh kaki. Wudu itu adalah zikrullah dalam bentuk gerakan-gerakan. Ya, gerakan wajah, gerakan tangan, ya kan, gerakan kaki, gerakan telinga, itu kan di dalam wudu gitu. Dan bukankah kemarahan itu salah satu efeknya nanti adalah membuat gerakan-gerakan negatif dari panca inderanya. Yang matanya biasa-biasa saja jadi melotot. Kapan? Ketika orang itu marah. Ya. Yang tangannya biasa-biasa saja akhirnya terayun ke tempat-tempat yang tidak benar, menempeleng, ngaplok dan seterusnya. Kapan? Ketika marah. Kakinya yang mestinya jalannya biasa-biasa saja enak, dia bisa ya kenceng ketika dia mau marah. Nggak tahu Bapak Ibu sekalian kenal nggak bahasa ngonyok gitu ya? Jadi ngonyok wong sing ngangkate diuring-uring itu. Sekono, onyokan kono. Ya. Kapan itu terjadi? Ketika orang itu mau marah. Tuh, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan inilah sumber dari sumber dosa yang kedua. Yang ketiga, memperturutkan syahwat. Wabil khusus di dalam definisi ini adalah syahwat seksual. Saya membaca ininya ya, definisinya. Ta'atul quwwati syahwaniyah ta'nil khudu'i lirraghabatil jinsiyah wattiba'iha duna dhabit mimma qad yuaddi ila sulukiyat tusabbibu masyakil. Mematuhi dorongan syahwat, ya, memperturutkan dorongan syahwat berarti tunduk dan patuh terhadap berbagai macam hasrat seksual tanpa kendali yang dapat mengarah kepada perilaku bermasalah. Ya, pada perilaku bermasalah. Saya tidak perlu menjelaskan ini Bapak Ibu sekalian. Saya kira persoalan yang terkait dengan zina dengan berbagai macam variasinya yang sekarang sedang terjadi itu sudah di luar nalar manusia sebetulnya. Ya, bagaimana atau hubungan sesama jenis dan lain sebagainya yang sekarang sedang terjadi dan marak bahkan sudah di kita itu. Lihat kemarin berapa puluh orang yang ditangkap di Surabaya karena melakukan pesta hubungan sejenis. Kita jijik gitu melihatnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ketika orang tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya lebih rendah posisinya dibanding binatang. Gak masuk akal gitu ya. Bagaimana kemudian terjadi seperti itu? Tapi itulah yang terjadi. Dan ketika Bapak sekalian, orang sudah tidak bisa lagi mengendalikan syahwatnya, maka yang muncul berikutnya adalah perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Ya, makanya tiga hal ini menjadi satu paket ketika orang itu melakukannya. Gitu. Begitu orang berzina, orang pasti akan gampang minum minuman keras, dan pada saatnya dia akan gampang membunuh. Tahu kisah di dalam waktu Bani Israel itu ya? Ada seorang seorang pemuda, dia terkena wajib militer, jadi dia harus ikut perang. Sementara dia hidup di rumah hanya dengan anaknya, hanya dengan adiknya yang perempuan. Akhirnya dia bingung ini, adiknya mau dititipkan kemana? Ya karena adiknya juga perempuan yang sudah dewasa, sementara dia punya kewajiban wajib militer, ikut perang. Betul. Ya akhirnya kata dia di dalam bisikan hatinya yang paling aman ya kita titipkan kepada seorang ulama lah. Seorang rahib, ya rahib Yahudi gitu ya waktu itu. Ya karena bagi dia nggak mungkin lah seorang rahib akan berbuat macam-macam karena dia
adalah seorang alim, gitu kira-kira seperti itu. Titipkanlah di situ. Ya. Ya awalnya sebagaimana biasa, ya pisah. Sang rohib di mana dan sang perempuan ini di mana. Tapi kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan cara dia datang ngasih minuman, nyuguhi wedang nanggone rohib itu, terus sampai naudzubillah min dzalik berzina kedua orang ini. Begitu dia berzina, rohib takut akan ketahuan zinanya ini, akhirnya dia membunuh perempuan itu. Lihat Bapak sekalian, bagaimana ketika orang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, bukan saja dia akan melakukan dosa besar terkait dengan syahwatnya itu, tapi dia juga akan melakukan dosa besar yang lainnya itu. Makanya ayat ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu walladzina hum li furujihim hafidhun, dan orang-orang yang terhadap kemaluannya, ini disebut langsung kemaluannya, bukan dengan bahasa kiasan, langsung kemaluannya, mereka selalu menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, ini terapi sekaligus ya, face to face di sini. Rasul ya ditanya oleh seseorang mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ada dua. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia atau kebaikan akhlak. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan kebaikan akhlak. Beliau ditanya lagi, mana yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah mulut dan kemaluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.